Halo, perkenalkan nama saya Deo, kelas 8A nomor absen 20. Kali ini saya akan membahas tentang data ekspor impor kayu di Indonesia dan cara melestarikan hutan. Kali ini saya ditemani 3 teman saya, yaitu Halo, nama saya Ikel, kelas 8A, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Boris, kelas 8A, nomor absen 3. Nama saya Beban Yudi Monsa, kelas 8A, nomor absen 8. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu sangat penting karena kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan seperti meja, kursi, bahan bangunan, pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Indonesia termasuk dalam deretan negara penghasil kayu terbesar di dunia. Hasil kayu Indonesia tersebut sebagian besar diperoleh dari hutan tropis yang terletak di Kepulauan Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor kayu yang cukup. Diperhitungkan di mata negara, produk kayu bagian besar telah dilakukan pengolahannya menjadi saw timber, flooring, dan bentuk kayu olahan lainnya. Kalimantan Tengah dengan luas hutan yang mencapai 15 juta hektar mampu menjadikan provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan ini sebagai salah satu pulau yang memiliki luas hutan terbesar di Indonesia. jumlah ekspor kayu dari tahun ke tahun bertambah karena pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu 11,56 juta meter kubik menjadi 12,8 juta meter kubik pada kuartal kedua tahun 2021, artinya meningkat 10,74%. Sementara produksi kayu olahan kuartal pertama pada tahun 2021 mengalami peningkatan 5,94% dibandingkan 2020. Dan pada kuartal kedua relatif sama dengan tahun lalu. Kemudian nilai ekspor produk kehutanan secara akumulatif meningkat 70,33%, di mana pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu 2,59 juta menjadi 4,41 juta pada kuartal kedua tahun 2021. Pemerintah juga harus meninjau kembali regulasi yang menambah seperti aturan impor bahan baku penolong. Pasalnya kapasitas industri bahan baku penolong dalam negeri belum mampu mendukung kebutuhan industri mebel dan kerajinan. Bukan hanya membuat pelaku industri kelimpungan memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor tepat waktu. Regulasi yang ada juga menimbulkan konsekuensi kenaikan biaya produksi sehingga mengerus daya saing. Padahal peluang industri mebel dan kerajinan sangat besar untuk meraup nilai ekspor hingga 5 miliar US dollar. Sejumlah pelaku industri ini telah mampu memenuhi permintaan merek dunia dengan volume ekspor masing-masing sekitar 300-700 peti kemas per bulan. Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia atau AMKRI dan kalangan industri mebel meminta kementerian terkait menghilangkan ekosektoral agar tidak menekan kelangsungan hidup sektor industri ini. Selain itu, kewenangan yang dimiliki harusnya disinergikan menjadi kekuatan meningkatkan nilai tambah industri nasional, bukan menjadi penghambat di tengah kerja keras Presiden Jokowi memulihkan ekonomi nasional di era pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi ayo kita lindungi hutan dari penebangan liar dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, berketat pengawasan dan pengendalian. Dengan cara ini, hutan tidak akan rusak, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan,
mengurangi penggunaan kertas berlebihan, mencegah terjadinya kebakaran hutan, mencegah perladangan perpindahan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.